Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia dari program studi Hukum Keluarga semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemeriksaan dalam PTUN. Proses pemeriksaan dalam PTUN terbagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah proses pemeriksaan dengan cara yang biasa dan proses pemeriksaan dengan cara yang cepat. Proses pemeriksaan dengan cara yang biasa biasanya terlebih dahulu dilakukan proses penilaian administratif dan juga rapat permusyawaratan. Hal ini telah diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian, pada pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang pertama, dilakukannya pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa dan kuasa hukumnya ke dalam persidangan. Yang kedua akan dilakukan tahap jawab-menjawab, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Kemudian pada pasal 68 sampai pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang pertama, pengadilan bersidang hanya untuk perkara PTUN saja sesuai dengan surat panggilan. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim. Majelis hakim terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hakim ketua dan hakim anggota. Yang ketiga, hakim ketua wajib membuat agar suasana persidangan tetap berjalan kondusif. Yang keempat, persidangan dinyatakan dibuka oleh hakim ketua. Yang kelima, persidangan dibuka untuk umum apabila diperlukan, dan persidangan ditutup untuk umum apabila menyangkut ketertiban umum dan keselamatan negara. Kemudian selanjutnya adalah proses pemeriksaan dengan cara yang cepat. Pada pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pemeriksaan dengan cara ini dapat ditempuh apabila hal-hal mendesak terjadi. Kepentingan yang dianggap mendesak, misalnya apabila kepentingan tersebut menyangkut TUN yang berisikan perintah pembongkaran bangunan atau rumah penggugat, maka hal ini dianggap urgent bagi penggugat. Dalam jangka waktu 14 hari setelah permohonan percepatan dari penggugat, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut. Penetapan ketua pengadilan tidak dapat digunakan upaya hukum. Apabila dikabulkan, maka 7 hari setelah dikeluarkannya ketetapan tersebut, maka akan ditentukan waktu persidangannya. Kemudian upaya hukum yang terdapat dalam PTUN ada 5. Yang pertama adalah perlawanan, diatur dalam pasal 62 ayat 1, huruf A, B, C, dan D, Undang-Undang PTUN. Yang kedua adalah banding, diatur dalam pasal 122 sampai 130 Undang-Undang PTUN. Yang ketiga adalah kasasi, diatur dalam pasal 131 Undang-Undang PTUN. Yang keempat adalah perlawanan pihak ketiga pada pasal 118 Undang-Undang PTUN. Dan yang kelima adalah peninjauan kembali dalam pasal 132 Undang-Undang PTUN. Yang pertama kita masuk ke dalam perlawanan. Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan atau prosedur dimisal. Tenggang waktu yang diajukan perlawanan adalah 14 hari sejak penetapan dikeluarkan oleh ketua pengadilan. Jika perlawanan diterima, maka penetapan ketua pengadilan tersebut gugur demi hukum, dan pokok gugatan akan diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan menurut acara biasa. Kemudian jika perlawanan tersebut ditolak, maka penetapan hakim yang diputuskan tetap berlaku. Terhadap penolakan tersebut, penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Satu-satunya kemungkinan ialah mengajukan gugatan baru. Selama tenggat waktu mengajukan gugatan yang tersebut dalam pasal 55 Undang-Undang PTUN masih berlaku. Kemudian adalah yang kedua ada banding. Asas peradilan diselenggarakan dalam 2 tingkat, dilatar belakangi oleh pemikiran dan keyakinan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama belum tentu memenuhi kepastian hukum, dan ada saja rasa yang tidak adil
dari para pencari keadilan, maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi atau yang sering disebut sebagai tingkat banding. Dalam tingkat banding, hakim tidak boleh mengabulkan lebih daripada tuntutan atau lebih dari hal yang dituntut. Dalam tingkat banding, hakim harus memberikan putusan dalam tingkat pertama selama tidak dibantah dalam tingkat banding. Putusan yang tidak dapat diminta upaya banding antara lain: yang pertama, penetapan ketua PT-UN mengenai permohonan untuk berperkara dengan cuma-cuma diatur dalam pasal 61 ayat 2. Kemudian penetapan dimisal ketua pengadilan diatur dalam pasal 62 ayat 3 huruf A Undang-Undang PT-UN. Yang ketiga adalah putusan PT-UN terhadap perlawanan yang diajukan penggugat atas penetapan dimisal diatur dalam pasal 62 ayat 6 Undang-Undang PT-UN. Yang keempat adalah putusan pengadilan mengenai gugatan perlawanan dari pihak ketiga sebelum pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diatur dalam pasal 118 ayat 2. Kemudian selanjutnya adalah kasasi. Tenggat waktu pengajuan kasasi adalah 14 hari sesudah putusan penetapan pengadilan diberitahukan kepada pemohon. Permohonan kasasi disampaikan pemohon secara tertulis ataupun lisan melalui panitera tingkat pertama selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar. Panitera memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan kasasi kepada pihak lawan. Permohonan kasasi dapat dilakukan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah permohonan kasasi hanya dilakukan satu kali, hanya dapat diajukan satu kali. Yang kedua adalah permohonan kasasi hanya dapat dilakukan jika terhadap perkara pemohon telah menggunakan upaya hukum banding. Yang ketiga, pihak yang dapat mengajukan kasasi adalah pihak yang berperkara atau wakilnya. Kemudian, penilaian hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Mahkamah Agung terikat pada peristiwa yang diputuskan dalam tingkat terakhir. Jadi, pada tingkat kasasi, peristiwa tidak dapat diperiksa kembali. Kemudian perlawanan pihak ketiga. Hal-hal yang berkaitan dalam perlawanan adalah: yang pertama, pihak ketiga yang bersangkutan belum pernah melakukan intervensi atas perkara sendiri ataupun prakarsa hakim. Yang kedua, pihak ketiga mempunyai kepentingan. Yang kedua, gugatan perlawanan harus diajukan kepada pengadilan yang mengadili sengketa di tingkat pertama. Selanjutnya adalah gugatan perlawanan harus diajukan sebelum putusan pengadilan. Yang kelima, gugatan perlawanan harus memuat alasan-alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, terhadap gugatan berlaku pasal 62 dan 63 Undang-Undang PT-UN sehingga dimungkinkan dinyatakannya dimiset. Yang ketujuh, gugatan perlawanan tidak mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang terakhir adalah peninjauan kembali. Dalam pemeriksaan peninjauan kembali, perkara yang diputus oleh pengadilan pada lingkup PA dan juga PT-UN terdapat dalam pasal 67 sampai 75. 1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan, kemudian dinyatakan oleh hakim bahwa putusan tersebut terdapat kebohongan. Yang kedua, apabila setelah diputus, surat bukti yang bersifat menentukan itu tidak dapat ditemukan. Yang ketiga adalah apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut, lebih dari hal yang dituntut. Yang keempat, apabila suatu tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab dan akibatnya. Yang kelima, apabila antara pihak tersebut bertentangan. Yang keenam, apabila dalam putusan terhadap kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata dilihat. Berdasarkan hal-hal tersebut, pengajuan permohonan adalah pihak berperkara atau ahli warisnya atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan. Untuk itu, permohonan peninjauan kembali ini ditunjukkan kepada MA melalui ketua pengadilan yang memutuskan perkara tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.